iPhone 16 bakal masuk Indonesia, nggak jadi bulan Oktober. Ya emang kenapa? Nggak apa-apa juga, nanti gue bakal ada kok. Emang jelas, nggak ada di TKDN. Sampai sekarang gue buat videonya, malah ada info si Realme GT7 Pro ini masuk ke TKDN. Bobonya kayak flagship bakal hadir di Indonesia. Tapi ya udah, nggak usah bahas Realme-nya dulu, kita bahas iPhone 16 ya. Kenapa gue nggak bahas handphone ya? Bahkan pinjem aja nggak? Kira-kira kenapa ya? Jawaban pertamanya nggak ada duitnya. Ya walaupun nggak pakai handphone pun ya kan bisa aja pilih kayak review, pinjem ataupun jual lagi. Tapi ya mau gimana kalau nggak ada duit nggak mau beli gitu. Dan yakin lu bisa aja langsung mikir kenapa nggak minjem kayak toko studio ponsel atau yang kayak gue pengen ini gue langsung bahas aja. Ya bisa kan sebenarnya. Ya tapi jadi langsung aja ke poin utama gue. Ya gue itu sekarang nggak tertarik sama sekali sama si iPhone 16 Pro. Pas ini gue bahas pun udah mulai turun juga hype-nya, jadi kayak nggak apa-apa kayaknya gue bahas ini. Ya lihat aja, ini boxnya ini bukan gue beli, ini pinjaman boxnya si Erwin. Dia ini beli 16 Pro punya. Nah, gue nggak suka aja sama iPhone 16, bukannya jelek. Cuma peningkatannya sekarang tuh lebih ke fitur video sama tombol baru yang gue sendiri tuh kayak nggak pakai sejauh ini tuh fiturnya. Kayak si 4K 120 fps-nya. Ya bagus emang ya, nggak cuma video slow mo aja, tapi memang record 120 fps. Gue sangat respect adanya si chipset Alpha 16 Pro ini baru bisa seperti itu. Yang gue kira awalnya cuma bakal ada fitur di slow mode-nya doang. Ya. Terus juga kamera capture-nya. Udah gue bilang berkali-kali itu tombol sangat tidak terpakai buat gue. Posisinya gantung ya nggak pas gitu, buat vertikal tangan susah dipencet. Kalau mode landscape tetap agak kejauhan posisinya. Kayak R&D-nya tuh mau ngapain gitu, kayak buru-buru mau ngide, tapi ya karena si Apple Intelligence belum ready, jadinya ya tombolin dulu dijadiin gitu. Oh ya, sama satu lagi, bigger resolution di ultra wide kameranya di seri Pro itu sih sebenarnya bagus juga. Cuma ya karena hari-hari ini tuh gue lebih experience sama kamera tele di HP Android mid range ya, jadi ya gue udah mulai tertariknya ke tele instead ultra wide. Ya memang kampret juga sih sekarang si 16 Pro udah dapat kamera tele 5x-nya gitu. Cuma ya udahlah. Yang mending pakai iPhone 15 Pro-nya aja yang sekarang gue punya. Beda yang nggak jauh juga, jadinya ya dipakai masih enak juga. Harganya juga kalau dilihat-lihat sekarang udah semakin murah. Di store resmi aja sekarang udah harganya di 18,2 juta buat yang 128 GB. Terus juga kalau lu beli di tokonya, toko online garansi resmi, malah bisa jauh lebih murah, sekitaran 17,8 juta. Belum voucher bisa lebih murah, belum lagi kalau lu pakai link di bawah aja biar kita dapat afiliasi juga. Lumayan kan? Cuma yang pasti iPhone 16 ini bakalan masuk Indo kok. Nggak mungkin nggak. Orang flagship yang selalu ditunggu banyak keluarga ya udah jelas iPhone kan. Itu kan yang masukin tuh ya butuh uang juga sebenarnya. Ya dong. Cuma tetap gua nggak mau terlalu racunin kekurangan dari si iPhone 16. Bahas aja nih si iPhone 15 Pro yang gua rasa lebih worth buat kalian consider daripada lu beli iPhone 16 Pro yang nanti bakal hadir di Indonesia. Ya lumayan lah kalau lu beli handphone ini, sisa duitnya bisa beliin case, charger, temper atau aksesoris lainnya yang kualitasnya tuh sama-sama bagus ya. Dan satu hal lagi yang gue suka sama iPhone 15 Pro ini tetap menarik itu sebenarnya simple. iPhone itu handphone yang sebenarnya udah sangat cocok buat yang suka bikin konten video dengan handphone. Memang HP Android jelas kalau foto di kelas itu udah di atas iPhone, tapi kalau urusan video, gue rasa iPhone sampai saat ini nggak ada yang bisa ngalahin. Mau setara Android pun ya nggak ada gitu. Langsung record tanpa setup yang proper, gua rasa iPhone udah gas aja. Stabilisasinya udah cukup natural, rekam video warnanya itu cukup realistis, dan mic-nya pun udah jelas bagus suaranya. Handling area yang kurang cahaya bagus, perpindahan lensa kayak yang digunain buat story, itu juga udah sangat-sangat smooth gitu. Mungkin kalau lu resah sama anak-anak muda sekarang yang apa-apa mesti iPhone buat bikin konten, ya di sisi lain itu memang benar. Bikin video pakai iPhone itu nggak sulit sama sekali. Bahkan buat kaum-kaum yang super awam kayak mereka aja bisa gitu. Gak perlu tech savvy biar paham sama teknologi iPhone kayak gimana. Gak perlu videographer buat tahu komposisi video yang oke kayak gimana. Rekam video di iPhone kayak yaudah tinggal pencet record aja jadi gitu. Nah kalau buat profesional yang kadang gue gunain juga bahkan sering dipakai media, yaitu videonya sangat gokil. ProRes-nya ada Apple Lock dan beneran bisa dioprek videonya, gak sekedar ProRes-ProResan. Apalagi kalau udah suka pakai Blackmagic Cam, aplikasi kamera third party-nya ya, dia bisa lebih manual buat lo syuting video dari pakai LUT, terus pakai atur audio ya, clean output buat player juga bisa, komplit lah. Apalagi kalau udah pakai iPad. Ya ini yang gue dapetin info dari SC Media aja. Dan lu juga bisa cek channelnya kalau lu suka bikin konten terus bingung tools-toolsnya kayak gimana, yang rekomen lu cek aja channelnya. Sama juga nih, terakhir gue direkomendasiin sama si Erwin buat cobain ini, yang katanya asik buat record video, Snapseed Reload namanya. Ini semacam SD card reader, ada MagSafe juga, jadi asik buat bikin konten. Storage lu itu nggak bakalan cepet habis jadinya. Tinggal invest SD card lagi atau pakai yang ada. Emang yang paling reliable itu kalau sering pakai Blackmagic Cam, lu bisa setting tempat nyimpan klipnya di SD card. Kalau masih rekam pakai aplikasi bawaan ya tinggal copy aja via files bisa, sama kayak yang lainnya.
Dan yang ternyata asik juga, dia masih ada satu slot buat USB-C yang bisa dipakai buat ke receiver mic-nya lagi. Jadi tinggal colok ke HoloLens gua yang udah biasa gue pakai dan udah ready jadi buat pakai konten. Cuma memang minusnya di sini bentuk portnya yang masih belum kompatibel sama casing harian gua aja. Soalnya yang punya gue itu dagunya tebel. Yang standar itu ya mungkin masih bisa, cuman yang punya gua itu belum. Speed datanya juga cepat, ada indikator LED buat read write-nya juga, jadi ketahuan pas lagi ngerekam itu jalan atau enggak filenya. Ya asik sih jadinya, lumayan ngebantu juga buat bikin konten ya. Lu bisa cobain juga kalau misalnya punya iPhone 15 Pro ataupun yang udah pakai USB-C. Dan untuk harganya sendiri ya gua nggak bakal spill, kalau mau tahu harganya cek deskripsi aja. Cuma lihat aja nih, ini handphone makin profesional gitu looks-nya ya. Sekarang balik lagi ya, selain gue suka sama handphone ini buat pakein konten ya, untuk alasan lainnya jelas ya, udah setahun juga pastinya masih sangat reliable buat dipakai. Dan gua udah juga pakai iOS beta 18.1 yang sejauh ini aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan gua pakai aplikasi bank pun ya aman-aman aja, nggak bikin bermasalah. Bahkan agak menyayangkan sih kalau memang lu nggak sekalian cobain fitur di 18.1 ini. Soalnya di versi beta ini udah ada Apple Intelligence ya dari si iPhone punya, yang tentunya bener-bener menarik. Pertama, dari Siri-nya udah berubah ya, dan itu kerasa bedanya asli. Pertama, dari cara dia jawab yang lebih natural lagi penggunaan katanya, dan nada vokalnya pun juga agak sedikit berubah. Nggak gimmick ya. Ini sering gua pakai kalau di jalan, pakai TWS motoran di itu, ya muter lagu sih sebenarnya nggak juga. Cuma pengen tahu aja kalau ada notif biar dibacain notifnya sama si Siri. Ya sedih sih, di Indo nggak ada perwakilannya. Coba ada dialog bahasa Indonesia, gua rasa bakalan sangat mungkin hadir di Apple sini ya. Terus juga ini nih, nggak banyak yang bahas juga soal ini, yaitu Object Eraser AI-nya. Yang gue lihat ini bisa jalan secara lokal dan super cepat juga. Lihat aja ini gue hapus objek-objek fotonya di mode airplane, aman, gak minta internet, jadi kayak lokal proses doang gitu. Ya sisanya ini iPhone 15 Pro yang gak perlu gue bahas lebih detail lagi. Paling kalau kalian penasaran juga battery health yang gue punya selama setahun ini udah nyentuh di 90%, rata-rata ngecas hari 2 kali dengan SOT rata-rata di 5 jam juga. Ya kurang lebih itu sih. Gue juga udah pakai case nomad juga yang biasa gue pakai hari-hari, yang bikin gak nyambung sama si Snap di sini. Jadi ya kalau kalian penasaran juga sama case yang gue pakai, cek deskripsi aja. Intinya sih ya, saran dari gue buat lo meyakinkan kenapa lo mending beli iPhone 15 Pro aja ketimbang iPhone 16 Pro, yaitu kalau lo misalkan yang gak gunain fitur-fiturnya si iPhone 16 Pro yang baru, ya kayak kamera yang bigger pixel, yang mau telefotoin juga atau anything gitu ya, yang mungkin secara looks aja masih bagus gitu dari segi kameranya, ya nggak usah lah. Nggak usah beli yang mahal-mahal, lumayan lu bisa save duitnya sampai 2 jutaan, lu bisa tuker duitnya buat aksesoris lainnya atau bahkan beli Snapseed Reload ini. Ya memang ya iPhone 16 Pro itu udah ketara fungsinya lebih ke video sentris yang mungkin gue yakin 90% orang yang menggunakan itu buat daily basisnya, cuma memang pro user atau content creator aja sih yang gunain. Dan sebenarnya juga kalau udah jadi content creator ya pakai iPhone 15 Pro kayak begini juga masih bagus. Paling kalau ngerasa kurang storage ya tinggal invest aja pakai Snapseed Reload. Ini gue jalan mulu nih ya, dan tetap aman juga buat lo copy file ke komputer lebih cepet juga. Tapi tetap hal ini nggak berlaku kalau lo kaya atau ya gengsinya gede gitu. Udah beli aja iPhone 16 Pro ataupun series lainnya pas datang ke Indonesia, dan gue sangat menyarankan kalau lo ambil resiko ya buat beli barang Inter dengan sangat tidak menyarankan kalau lo ambil resiko ya untuk beli barang Inter dengan jaminan email yang nggak jelas, karena memang nggak jamin awet ya. Better tunggu yang resmi datang nanti atau cari toko yang emang udah super jelas, terpercaya, jamin email lo aman beli iPhone dari luar negeri. So mungkin aja pembahasan gue video singkat ini, yang gue sebenarnya cuma mau memperkenalkan produk ini ya, tapi gue bingung gue bahasnya kayak gimana karena pasti videonya bakalan cepet juga. Dan gue juga spesial karena ada produk Snapseed ini karena lucu aja sih, gue nemuin tulisan designed by Snapseed Indonesia di kardusnya ya. Jadi ini 100% produk UMKM lokal. Menarik banget, silakan coba aja, silakan dukung biar semakin banyak produk mereka. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari video ini. Jadi like videonya kalau kalian suka, subscribe juga channel Nyantai kalau kalian suka, dan follow semua sosial media yang ada di Facebook, Instagram, dan terakhir sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye bye.